ecstasy for Indonesia. Their unlikely World Cup dream is back on track. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Timnas Australia setelah dibantai telak dengan skor 5-1 di Sydney Football Stadium. Kali ini pasukan Patrick Kluivert harus mengalihkan fokusnya ke pertandingan berikutnya, yaitu melawan Timnas Bahrain. Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Bahrain di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta di 25 Maret 2025 ini. Di laga ini, Timnas Indonesia harus tampil habis-habisan jika masih ingin bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa meraih kemenangan dan peluang tampil ke putaran final Piala Dunia semakin terbuka lebar. Beberapa kesalahan yang dilakukan saat melawan Timnas Australia kemarin harus segera dievaluasi agar bisa lebih fokus untuk menatap laga selanjutnya melawan Bahrain nanti. Selain disebut duel sengit, laga ini juga merupakan laga ajang balas dendam bagi Zayed dan kawan-kawan setelah dicurangi di pertemuan pertama lalu di kandang Bahrain. Di sisi lain, Timnas Bahrain yang juga melakoni laga ketujuhnya di round ketiga ini, mereka juga takluk dengan skor 2-0 dari tuan rumah Timnas Jepang. Sama-sama meraih hasil kekalahan, tentu di pertandingan nanti kedua negara ini bakal tampil dengan kekuatan penuh untuk bisa meraih kemenangan dan tetap bersaing di tabel klasemen sementara di grup C. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan raihan 6 poin, sedangkan Timnas Bahrain berada di peringkat kelima juga dengan raihan 6 poin. Kemudian selain itu, dua pemain yang sempat absen saat melawan Australia kemarin, yakni Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner, dipastikan bisa tampil di saat melawan Timnas Bahrain di 25 Maret nanti. Lantas seperti apakah Patrick Kluivert membedah strateginya usai takluk dari Timnas Australia dengan skor telak 5-1? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain yang berpotensi bakal digunakan oleh pelatih Patrick Kluivert di laga wajib menang melawan Timnas Bahrain di 25 Maret 2025 mendatang. Yang pertama, di sektor penjaga gawang, di mana posisi ini bakal ditempati oleh nama baru yakni Emil Audero Mulyadi sebagai penjaga gawang utama ketika melawan Timnas Bahrain. Tanpa mengesampingkan kualitas Martin Paes yang juga mempunyai kualitas baik dalam menjaga gawangnya, namun Emil Audero juga patut dicoba oleh pelatih Patrick Kluivert di saat melawan Timnas Bahrain di 25 Maret ini. Soal kualitas dan pengalaman, Emil Audero juga tidak kalah mentereng dari Martin Paes. Pengalamannya bermain di kompetisi benua Eropa akan menjadi pengalaman berharga untuk dibuktikan ketika melawan Timnas Bahrain di ribuan supporter Timnas Indonesia. Selain mempunyai refleks yang sangat baik, Emil Audero Mulyadi juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras yang dilancarkan oleh pemain lawan. Kemudian di sektor lini pertahanan, 3 bek sejajar bakal mengawal Emil Audero Mulyadi dari serangan Timnas Bahrain. 3 nama itu yakni Zayed dari Venezia FC, Justin Hubner dari Wolves, dan Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Justin Hubner akan kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah di laga sebelumnya melawan Australia absen karena masih menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Permainan kerasnya sangat dibutuhkan untuk menjegal para penyerang Bahrain yang dinilai mempunyai kecepatan dan mempunyai permainan yang licik. Sedangkan Zayed akan lebih bermain tenang dan kedewasaan. Selain ditugaskan sebagai kapten, pemain asal Venezia ini akan mengontrol permainan Timnas Indonesia dari belakang. Zayed juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan bakal diterapkan oleh para pemain Timnas Bahrain. Sedangkan Rizky Ridho akan menemani Zayed dan Justin Hubner di posisi bek tengah bagian kanan. Rizky Ridho nampaknya akan lebih nyetel jika berduet dengan Zayed di benteng pertahanan Timnas Indonesia. Meski hanya bermain di Liga 1, namun pemain asal Persija Jakarta ini mempunyai ketenangan dan selalu tepat dalam melakukan keputusan. Maka tidak ada salahnya jika pelatih Patrick Kluivert memasang pemain asal Surabaya ini untuk dipasang sebagai starter melawan Timnas Bahrain di 25 Maret mendatang. Sedangkan untuk sektor wingback kanan dan wingback kiri, nama Kevin Dix dan Calvin Verdong akan tetap menjadi pilihan utama di skuad Merah Putih.
Kevin Dix merupakan pemain yang kenyang akan pengalaman di kompetisi benua Eropa. Kevin Dix sebenarnya bermain bagus ketika melawan Australia kemarin di posisi ini. Terlihat beberapa kali Kevin Dix memenangkan duel dengan pemain Australia. Dengan mempunyai fisik yang kuat dan mempunyai kecepatan yang selalu menjadi andalannya, Kevin Dix menjadi pemain yang paling konsisten baik dalam waktu menyerang maupun bertahan. Sedangkan kalau Firvedong kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, pemain asal NEC Nijmegen ini selalu konsisten di dalam penampilannya. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago membantu penyerangan dan mengancam pertahanan lawan. Melawan Australia kemarin, Calvin Verdong sangat baik penampilannya, bahkan tidak sedikit pun melakukan kesalahan. Sementara untuk lini tengah akan ditempati oleh Joy Pelopesi dan Tom Hayi. Belum pernah diketahui mengapa Patrick Kluivert tidak memainkan Joy Pelopesi di saat melawan Australia kemarin. Padahal pemain ini mempunyai permainan yang sangat baik dan mempunyai keberanian dalam merusak serangan lawan. Dengan mempunyai tubuh yang kekar, Pelopesi diharapkan mampu meredam permainan timnas Bahrain yang dimotori oleh Kamil Al-Aswad itu. Jika ada nama Joy Pelopesi, maka Tom Hayi akan lebih digeser ke depan untuk memberikan umpan yang manis kepada pemain timnas Indonesia yang berada di pertahanan lawan. Sedangkan untuk lini penyerangan akan ditempati oleh Marcelino Ferdinand sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romini sebagai penyerang tengah. Marcelino Ferdinand dipasang sebagai starter melawan Australia kemarin. Namun penampilannya tidak terlalu memukau, tidak seperti melawan Arab Saudi beberapa waktu lalu. Dengan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi ketika bermain di hadapan supporter timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand diharapkan kembali tampil maksimal seperti melawan Arab Saudi di beberapa waktu lalu. Sementara Ragnar Oratmangun kembali akan tampil setelah absen di laga sebelumnya melawan timnas Australia karena akumulasi kartu. Ragnar Oratmangun diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal di lini depan Garuda. Sedangkan Ole Romini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dengan menyumbangkan 1 gol melawan Australia. Pemain ini terlihat tampil baik dengan beberapa kali menebar ancaman ke pertahanan timnas Australia. Selain mempunyai naluri gol yang baik, Ole Romini juga mempunyai kecepatan dan skill yang kerap kali merepotkan pertahanan lawan. Melawan timnas Bahrain nanti, Ole Romini diharapkan kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membawa timnas Indonesia kembali bersaing di tabel klasemen sementara di grup C. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Bahrain di laga ke-8 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga di pertandingan nanti timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.